Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil iman wal islam, tahiyatin ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Fajrul Azhar, akan menjelaskan pengertian dari ijma dan qiyas. Namun sebelum itu, perkenalkan, saya NIM 22202021112. Baiklah, ijma merupakan hasil dari berbagai proses argumentasi yang dieksposisikan oleh para mujtahid pada masanya setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, baik dengan perkataan atau bil qaul maupun perbuatan bil fi'l. Namun yang memiliki legalitas berijma adalah orang-orang yang profesional dalam bidang syariah. Hal ini disebabkan oleh dua alasan yang sangat jelas. Yang pertama, yaitu ijma merupakan landasan hukum yang wajib untuk diikuti dan tercelah jika ditinggalkan. Kedua, ijma terkadang menentukan hukum satu perkara dan menafsirkan teks-teks wahyu, menganalogikannya atau mencari alasan atau dalil hukum dari teks atau nas. Para ulama usul berbeda pendapat dalam mendefinisikan ijma. Di antaranya, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa ijma merupakan sebuah kesepakatan dari umat Nabi mengenai suatu perkara atau persoalan yang berhubungan dengan agama. Sedangkan Imam Al-Subki, ijma didefinisikan sebagai suatu kesepakatan dari para mujtahid setelah Nabi Muhammad wafat dan berkenaan dengan persoalan agama dengan hukum syara. Adapun Ali Abdul Razak yang menyatakan bahwa ijma merupakan kesepakatan dari para mujtahid yang terjadi pada suatu masa dan atas perkara hukum syara. Adapun Abdurrahman Karim Zaidah menjelaskan bahwa ijma merupakan kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada suatu masa mengenai hukum syara setelah Rasulullah SAW wafat. Syarat-syarat daripada ijma. Dari definisi ijma di atas dapat diketahui bahwa ijma bisa terjadi bila memenuhi kriteria di bawah ini. Yang pertama, yang bersepakat adalah para mujtahid. Mujtahid itu diartikan sebagai para ulama yang mempunyai kemampuan dalam mengistinbat hukum-hukum dari dalil-dalil syariat atau dalil-dalil syara. Yang selanjutnya, yaitu yang kedua, yang bersepakat adalah seluruh mujtahid. Bila sebagian mujtahid bersepakat dan yang lainnya tidak, meskipun sedikit, maka menurut jumhur, hal itu tidak bisa dikatakan ijma karena ijma itu harus mencakup keseluruhan mujtahid. Yang ketiga, yaitu para mujtahid harus umat Nabi Muhammad SAW. Para ulama berbeda pendapat tentang arti umat Muhammad. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud umat Muhammad adalah orang yang mukallaf dari golongan ahli wal aqdi. Yang kelima, yaitu kesepakatan mereka harus berhubungan dengan syarat. Maksudnya, kesepakatan mereka haruslah kesepakatan yang ada kaitannya dengan syariat-syariat seperti tentang wajib, sunnah, maupun makruh. Baiklah, masuk ke materi selanjutnya, yaitu qiyas. Apa itu qiyas? Pengertian qiyas. Qiyas menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Ulama usul fikih memberikan definisi yang berbeda-beda bergantung pada pandangan mereka terhadap kedudukan qiyas. Dalam istinbat hukum dalam hal ini, mereka terbagi menjadi ke dalam dua golongan. Dua golongan tersebut yaitu golongan pertama. Golongan pertama ini menyatakan bahwa qiyas merupakan ciptaan manusia. Yakin pandangan mujtahid sebaliknya. Menurut golongan kedua, qiyas merupakan ciptaan syariah, yakni merupakan dalil hukum yang berdiri sendiri atau merupakan hujjatiliyah yang dibuat syariah sebagai alat untuk mengetahui suatu hukum.
Hukum tersebut ialah hukum Islam. Rukun kias. Dari pengertian kias yang dikemukakan di atas, maka dapat dibagi menjadi 4 unsur, yaitu al-asl atau pokok, yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nasnya dan dijadikan tempat mengkiaskan. Yang kedua yaitu far'u atau cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasar. Yang ketiga yaitu hukum asal. Yang keempat yaitu illat, yaitu suatu sifat yang ada pada asal dan sifat itu dicari pada faro'. Yang selanjutnya, kesimpulan. Ijma' merupakan hasil dari berbagai proses argumentasi yang dieksposisikan oleh para mujtahid pada masanya. Adapun syarat-syarat ijma' yaitu bersepakat adalah para mujtahid, yang bersepakat adalah seluruh mujtahid. Para mujtahid harus umat Nabi Muhammad, dilakukan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kesepakatan harus berhubungan dengan syarat. Jika diperhatikan sejarah kaum muslimin sejak zaman Rasulullah sampai sekarang, kemungkinan terjadinya ijma' karena ada beberapa periode, yaitu periode Rasulullah, periode Umar bin Khattab, dan periode selanjutnya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga hari Anda luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.